Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Apoteker Normal. Bro, bagaimanapun perjalanan pahitnya kehidupan ini, yang pasti saya ingin titip pesan kepada Anda semua. Bahagiakan orang tua kita. Senangkan orang tua kita. Dan jangan pernah melukai perasaan orang tua kita. Terutama ibumu, ya. Kalau belum bisa membalas jasanya, maka muliakan dia. Bahagiakan dia. Jangan lukai perasaannya. Itu pesan saya. Terutama bagi kita yang masih punya orang tua. Kita akan menyesal kalau seandainya beliau udah tidak ada lagi atau meninggal dunia. Sementara kita yang dibesarkan belum bisa membalas jasa kedua orang tua kita, terutama ibu. Muliakan ibu. Bagi Anda yang mempunyai orang tua masih ada atau masih hidup, kesempatanlah berbakti kepada orang tua. Kenapa? Ketika beliau tidak ada, kita udah merasa benar-benar menyesal tidak membahagiakan beliau atau belum maksimal membahagiakan beliau. Ingat, ridha Allah terletak pada ridhonya ibu. Ya teman-teman ya. Jadi menyambung cerita kita ketika saya berjuang untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah di saat saya ingin melakukan riset atau penelitian itu dengan cara bekerja sebagai kuli bangunan. Memang lakon ini memang luar biasa beratnya. Apabila justru karena kita juga belum pernah melakukan ini. Jadi bukan hanya pikiran, otot yang dibutuhkan untuk kerja kuli ini. Ya syukur-syukur kalau seandainya terjadi keseimbangan antara pola makan kita dengan pekerjaan. Tapi kalau tidak, ya lama-lama kita juga bisa terserang penyakit seperti hepatitis dan sebagainya. Jadi ketika saya melakukan pekerjaan kuli itu, ya seperti cerita saya sebelumnya, itu kan ada seseorang lah ya, saya bilang seperti itu, yang prihatin dengan perjalanan kehidupan saya. Akhirnya dia mencoba memberikan attention atau perhatian kepada saya dengan menschedulekan dirinya itu setiap hari kerja saya itu ngantar nasi, ngantar minuman, walaupun hanya sifatnya antar, habis itu tidak tanpa komunikasi dia pergi. Itu dilakukan selama saya bekerja sebagai kuli bangunan, teman-teman. Nah, di saat waktu yang punya kesempatan dia berdiskusi, dia tungguin saya di tempat emak saya jualan di pasar, di lapang kantin. Kalau dia kepengen diskusi atau komunikasi dengan saya, karena zaman itu kan belum ada telepon, belum ada handphone, ya kan? Maka ya satu-satunya jalan untuk berkomunikasi ya ketemu. Nah, ketemu di saat-saat atau selang waktu ketika dia akan meninggalkan Bukit Tinggi melalui transportasi darat ke Payakumbuh. Jadi jadwalnya seperti itu adanya. Dan pernah saya cerita kepada teman-teman bahwa perhatiannya menurut saya udah terlalu berlebihan. Kenapa? Ya seperti saya cerita, di Lebaran saya dibelikan baju, belikan celana, terus orang tua saya disantuni dengan berbagai macam makanan untuk persiapan Lebaran. Ini menurut saya, waktu itu saya berpikir ya udah berlebihan. Tapi saya nggak tahu maksud dan apa pikiran yang ada di dalam pemikiran dia itu seperti apa endingnya gitu. Nah, rupiah demi rupiah saya kumpulkan dengan pekerjaan kuli itu. Anda tahu bahwa saat itu status saya adalah kuli, pekerja.
dengan nominal yang saya terima per hari kurang lebih sekitar 40.000 kalau tidak salah ya. Waktu itu gajinya tukang sekitar 100.000. Jadi pekerja 40.000 per hari. Nah, terima gaji itu kan per minggu. Di saat udah hari Sabtu, itu kita udah terima gaji. Anda bayangkan 40.000 kali 6, kurang lebih 240.000 saya kumpulkan tiap minggu. Tiap minggu. Sampai saya udah berjalan sekitar 3-4 bulan kerja itu, saya jumlahkan nilai nominalnya lumayan menurut anggaran saya untuk melakukan penelitian. Tapi tetap bukan hanya dana untuk penelitian yang saya siapkan, tentu dana selama saya juga di Padang. Karena saya harus kos lagi. Nah, singkat cerita, hasil akhir daripada pekerjaan kuli ini terkumpullah dana yang menurut saya udah cukup memadai untuk melakukan suatu penelitian. Meskipun saya memang berusaha untuk melihat atau mempelajari dengan dana yang terkumpul ini, objek penelitian saya harusnya di bidang apa. Karena kalau saya misalnya mengambil objek penelitian di bidang katakanlah seperti kimia bahan alam, itu membutuhkan biaya yang cukup banyak dan durasi waktunya cukup panjang. Akhirnya saya efektif waktu itu setelah saya selesai kuli bangunan kurang lebih 5 bulan. Alhamdulillah dana udah terkumpul. Saya bilang sama emak bahwa limit saya untuk istirahat kuliah hampir habis. Artinya saya akan segera berangkat ke Padang melanjutkan studi yang terbengkalai selama 6 bulan. Nah, dari hasil pekerjaan itu, nilai nominalnya udah ada, tentu saya siap-siap untuk pergi ke Padang melakukan pendaftaran ulang lagi. Karena kita kan udah istirahat 6 bulan. Kita harus lakukan registrasi ulang lagi sebagai mahasiswa aktif. Bayar SPP lagi. Untungnya saat itu SPP saya masih di angka 33.000, teman-teman. Anda bisa bayangkan 33.000 zaman itu 85 waktu lettingnya 85 zaman itu. Kalau sekarang ya udah jutaan semesterannya ya kan. Alhamdulillah. Nah, saya akhirnya pergi ke Padang berbekal dengan dana yang sudah saya kumpulkan. Saya pamitan sama emak saya harus ke Padang lagi untuk menyelesaikan studi. Meskipun saya sebenarnya belum safety betul dari segi finansial, tapi ya, saya berharap saya akan manage dana yang ada ini bagaimana seefektif dan seefisien mungkin saya bisa melakukan aktivitas riset di kampus. Pendek kata, saya udah sampai di Padang, saya pergi registrasi supaya saya bisa aktif lagi sebagai mahasiswa. Nah, alhamdulillahnya teman-teman tahu di mana saya waktu pertama indekos atau kos itu, perumahan pondokan mahasiswa itu, ternyata kamar masih ada yang kosong. Jadi saya tidak perlu lagi cari tempat kos-kos lain. Saya hanya pergi ke tempat kos saya yang lama. Nah, di sana kebetulan saya pula yang lebih senior di situ. Yang lainnya masih ada lah, yang letting waktu saya masih kos di situ masih ada, tapi udah banyak perubahan daripada mahasiswa baru. Nah, alhamdulillah saya diterima di situ, bahkan saya dalam kurun waktu sekitar kurang lebih 1 semester lagi itu saya tidak dicas lagi biaya pondokan. Justru saya meringankan pekerjaan orang ini untuk dipercaya mengutip bulanan daripada setiap kamar. Nah, itu yang saya rasakan manfaat
yang mungkin ya ini jalan skenario yang udah ditentukan Allah. Saya dikasih kemudahan, tidak bayar lagi uang pondokan sampai saya mau akan finishing. Nah, satu hal yang membuat saya agak kaget ketika saya udah sampai di Padang. Padahal memang waktu berangkat Bukit Tinggi itu saya udah pamitan sama ibu saya, emak saya, dan sama kakak-kakak yang santunin saya waktu selama saya kerja kuli itu, yang ngantar nasi saya. Saya bilang saya mau harus ke Padang, saya harus menyelesaikan studi saya yang terbengkalai dengan dana yang terbatas ini. Saya harus bisa melakukannya dengan efektif dan efisien. Nah, saya hanya sampai di situ, saya pamitan pergi ke Padang, dan dia memang waktu itu izinkan saya, ya udah nggak apa-apa silakan. Tapi waktu itu dia minta alamat saya di Padang, tinggalnya di mana pondokan. Saya kan belum tahu di mana saya akan dapat pondokan itu. Ternyata pondokan yang lama saya laporkan itu ternyata saya masih dapat diterima kan. Setelah seminggu saya di Padang, tentu aktivitas saya sebagai mahasiswa udah mulai saya lakukan. Persiapan demi persiapan untuk melakukan riset ini tentu saya lakukan, dan saya lakukan pendekatan dengan beberapa dosen untuk memberikan peluang bagi saya untuk riset ini. Akhirnya setelah diskusi beberapa dosen dan pembimbing akademi saya jatuhkan pilihan saya di bidang parasitologi. Nah, waktu itu pembimbing skripsi saya itu satu dari jurusan farmasi, satu lagi dari jurusan kedokteran atau fakultas kedokteran. Nah, saya akan melakukan komunikasi dengan beliau, ya kan, bagaimana perjalanan atau persiapan daripada riset ini. Nah, minggu kedua saya di Padang, saya kaget. Padahal ini riset saya belum duduk, ini belum bisa dilakukan apa-apa. Minggu itu saya sudah didatangi oleh kakak yang dulunya membantu saya. Anda bayangkan aja itu bagaimana kagetnya saya. Sampai ke tempat kos saya. Oke. Jadi teman-teman, yang bikin kagetnya saya, di minggu kedua saya baru di Padang, tahu-tahu itu kakak-kakak yang bantu saya itu nongol loh di kos-kosan saya. Saat itu saya barusan pulang dari latihan hari Minggu, pulang dari latihan karate. Saya pas nyampe di kosan ternyata dia udah duduk di sana loh teman-teman. Apa saya enggak kaget, rasa mau copot jantung ini rasanya. Kok bisa dia tahu? Padahal saya cuman ngasih alamat aja. Saya pikir dia tidak akan nyampe ke Padang. Tahu-tahu dia nongol di tempat kos-kos saya. Dan saya kaget. Teman-teman saya bilang, ada tamu bang katanya, dari Payakumbuh katanya. Terus saya tanya, loh kok bisa sampai ke sini? Apa alasannya teman-teman yang bikin saya kaget? Dia katanya memang dia tuh punya toko di Payakumbuh, di pasar Payakumbuh itu toko kelontong atau toko kosmetik. Jadi katanya dia belanjanya di Padang. Kemudian masih punya waktu untuk mampir ke tempat saya, cari tempat saya. Padahal waktu zaman tahun 89 itu ya masih pakai kendaraan umum ya. Saya aja nggak punya motor loh tuh. Jalan kaki. Nah, dari terminal kemudian pergi ke tempat kosan saya itu boleh dibilang beberapa kali nyambung kendaraan lah. Tapi dia sampai loh teman-teman. Saya benar-benar kaget, dan saat itu saya pulang latihan itu kurang lebih setengah 11, dan ternyata dia udah bawa nasi bungkus loh, nasi Padang, ya kan. Nah, dia suruh saya mandi, habis mandi makanlah kami di ruang tamu di mana saya tinggal atau kos itu. Nah, rata-rata teman-teman kos saya itu adalah boleh dibilang banyak yang junior. Tentu mereka ini sungkan karena ada tamu saya, dan saya dianggap adalah senior. Sangat respect lah mereka ini, ya kan.
dan hormat dengan tamu saya. Nah, ya kurang lebih setelah makan cerita-cerita bla 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 segala macam, akhirnya jam setengah 4 atau jam 4 dia pamitan pulang ke Payakumbuh. Yang gilanya lagi apa teman-teman, saya dikasih uang untuk persiapan jajan ataupun keperluan-keperluan saya waktu itu selama penelitian. Saya ditinggalkan uang yang nominal saya tidak ingat, tapi kalau menurut kalkulasi saya, dana itu bisa saya safety untuk 2 minggu. Bayangin teman-teman, saya sampai benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ya udah, karena mungkin saya masih menganggap ini adalah niat baik dia untuk membantu saya, dia sangat prihatin dengan kehidupan saya. Tidak tahu, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya saya antar dia ke depan kampus IKIP. Di situ adalah jalur transportasi yang lewat dari Padang melalui Bukit Tinggi ke Bukit Tinggi ataupun ke daerah Payakumbuh. Akhirnya dia naik bus dan menuju Payakumbuh. Nah, bagaimana ceritanya selanjutnya itu? Apakah dia akan berulang lagi atau habis sampai di situ? Silakan Anda tonton video saya selanjutnya. Namun jangan lupa Anda subscribe, share, dan like. Ingat, ada hal-hal yang positif yang bisa Anda ambil dari cerita saya ini. Baik untuk Anda sendiri maupun anak-anak ataupun teman-teman yang lain. Terima kasih. Salam sehat sahabatku apoteker Indonesia.